Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gundah gulana, sedih, dan galau adalah bagian daripada kehidupan. Karena tidak mungkin di antara kita selalu bahagia. Pada titik tertentu, pada waktu tertentu, kadang kita galau, kadang kita sedih, kadang kita gundah gulana, kadang kita juga bingung, kenapa sih sedih, kenapa sih galau. Itulah senyatanya kehidupan. Ketika kita sedih, pasti ada masalahnya. Ketika kita galau, pasti ada persoalannya. Jadi sedih dan galau itu akar masalahnya dari jiwa, ya, dari batin. Ada yang mengatakan jiwa, ada yang mengatakan batin. Ketika jiwa kita sedang luruh dengan kesulitan, jiwa kita luruh dan penat dengan problema, ketika jiwa kita penuh keluh kesah dengan masalah, maka kita pasti galau, kita pasti sedih, kita pasti bingung. Nah, PR-nya sederhana. Bagaimana mengurai rasa bingung tadi, ya? Baik. Kami Sukamto Sastrodimedjo mencoba mengurai apa sih seseorang kok bisa galau, kok bisa penat, kok bisa masalah, itu kenapa sih? Nah, jawabannya sederhana. Seseorang yang sedang galau disebabkan satu, ada pekerjaan yang menumpuk yang belum bisa diurai. Ada pekerjaan yang menumpuk bisa diurai. Seharusnya ketika persoalan galau itu pekerjaan, maka coba diagendakan, ditata tahapannya, time-nya, ditata langkah pekerjaannya, aktivitasnya, sehingga segala sesuatu persoalan yang menumpuk bisa diurai. Bila perlu, kalau butuh waktu, tentunya dibuat perpanjangan waktu, diperbuat durasi waktu agar pekerjaan bisa diselesaikan, bisa diurai. Banyak orang di sekitar kita bicaranya kerjanya waktu, bukan selesainya pekerjaan. Maka orientasi bekerja sebenarnya bukan persoalan waktu 8 jam, ya, tapi persoalan selesai pekerjaan. Oke, bisa jadi itu di level karyawan, ya, mungkin jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 misalnya, maka harus diurai. Nah, yang kedua, sumber galau itu dari mana sih? Dari metabolisme jiwa. Seseorang yang sedang galau, sedang sedih, sedang penat, sedang ada masalah, biasanya disebabkan karena metabolisme jiwanya lemah. Orang sedang bingung ketika menghadapi masalah. Orang sedang bingung ketika menghadapi masalah. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang sedang galau sebenarnya orang tersebut metabolisme jiwanya lemah. Jadi ketika seseorang itu lemah, dipastikan maka dia gampangnya menjadi sedih, menjadi punya masalah. Maka teorinya sederhana, bagaimana menyiapkan jiwa kita, bagaimana menyiapkan diri kita agar tidak galau. Kok bisa ya jiwa bisa rapuh? Iya, ketika orang punya keinginannya terlampau lebih, ketika jiwanya selalu dalam kondisi capek dan letih, pasti mudah galau, ya. Maka saya katakan, jangan mudah galau, jangan mudah letih. Pastikan bahwa kehidupan itu akan berjalan lancar. Karena apa? Kita nggak sendiri, ada teman, ada kawan, ada saudara, bahkan ada Tuhan yang Maha Esa, yang dimana bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, bentuk meningkatkan metabolisme tubuh, dalam hal ini jiwa, ya, maksud kami, itu dengan cara satu, bersyukur, dua, bertawakal, yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Maka zikir, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Asmaul Husna itu sedikit, ya, menguatkan jiwa dan roh kita. Karena filosofisnya bahwa setiap jiwa itu pasti bergolak, pasti berubah, pasti ada berbagai persoalan, begitu loh, ya. Ya. Baik, apalagi sih yang menimbulkan seseorang galau, masalah, sedih gitu. Yang ketiga adalah tidak tercapainya tujuan atau target goal. Setiap orang, setiap pekerja, setiap manajemen kadang punya target.
Ya, target pekerjaan yang harus diurai, yang harus diselesaikan. Kebetulan pada titik poin ini manusia tidak bisa menyelesaikan masalah atau belum terselesaikan masalah tersebut. Ini yang kadangkala membuat seseorang jadi galau, jadi sedih, jadi bingung gitu loh. Maka saya katakan berarti untuk itu orang harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah, biarpun harus dibuat durasi waktu. Jadi kalau masalah tidak tuntas, tidak diselesaikan, pasti memunculkan galau. Yang keempat, bisa juga disebabkan karena faktor eksternal. Misalnya kawan yang tidak mendukung problema kita, misalnya kawan yang tetap ada masalah, kawan yang tidak mendukung karir kita, kawan yang justru mengganggu pekerjaan kita, tidak memberikan solusi yang terbaik. Ini yang seringkali jadi masalah. Maka saya katakan bahwa faktor eksternal yang berkaitan kawan ini sangat penting. Maka kawan yang mendukung karir atau kawan yang intensif menyelesaikan masalah ini akan meringankan beban psikologis kita, itu akan meringankan beban hidup kita. Tapi sebaliknya ketika orang tersebut, maaf ya, tidak bisa mengurai dengan masalah, orang itu cenderung menjadi beban bagi kita, bahkan orang tersebut akan menjadi troublemaker. Ini yang jadi masalah. Ya, saya katakan berarti secara psikologis bahwa orang di sekitar kita harus mendukung tujuan kita, harus mendukung manajemen pada target tujuan tertentu. Oke. Baik, apalagi sih yang menimbulkan masalah? Ya, yang menimbulkan masalah adalah diantaranya adalah mungkin trouble error pekerjaan, ya, mungkin juga pekerjaan yang belum tuntas, bahan baku yang belum datang, dan segala macamnya. Sebenarnya itu tidak ada masalah ya ketika mesin mati di pabrik atau mungkin karyawan tidak datang, tenaga buruh mungkin terlambat, produksi terlambat. Itu juga menjadi masalah kalau mindset kita itu masalah. Hanya saja begini, tidak semua orang menganggap sebuah permasalahan itu masalah. Kadang ada orang yang, maaf ini ya, pekerjaan tidak dianggap masalah, tapi adalah pekerjaan yang tertunda, penyelesaian yang tertunda. Kalau semuanya dianggap masalah, sudah semuanya akan berantakan. Ya, maka saya katakan bahwa tidak semua hidup itu menjadi masalah. Hidup itu bukan masalah selama kita bisa menyelesaikan masalah. Yang menjadi catatan di antara kita adalah orang itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Loh, kenapa begitu? Iya, karena selalu menunda-nunda masalah. Begitu. Itu kawanku. Jadi tetaplah bahwa persoalan itu ada di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, di rumah tangga kita, kemudian di perusahaan kita. Tetapi jangan menganggap masalah itu sebuah problema yang seakan-akan tidak terselesaikan. Ya, pasti bisa terselesaikan. Ada hujan, pasti ada terangnya. Ada badai, pasti ada hentinya. Maka yakinlah bahwa kehidupan bisa diurai dan diselesaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.